Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi Asmaul Husna. Sebelum kita mempelajari materi Asmaul Husna, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan apa pengertian Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna berasal dari lafadz asma dan husna. Asma merupakan bentuk jamak dari ismun yang berarti nama-nama, sedangkan husna memiliki arti yang terbaik atau yang teragung. Jadi dari definisi tersebut dapat dipetik suatu pengertian bahwa inti dari pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah, yang dapat diteladani oleh setiap orang beriman sebagai wujud penghambaannya kepada Allah, dan akan membawa manfaat bagi hamba tersebut di dunia hingga akhirat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, manfaat dari lafadz yang agung tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah memahami dan mengamalkan setiap sifat dari Asmaul Husna dengan baik dan benar. Pengalaman dari Asmaul Husna dapat diwujudkan dengan amalan hati ataupun amalan badan, yaitu dengan melaksanakan dan atau meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita harus mengetahui dan memahami Asmaul Husna agar kita semakin mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin mengenal Allah, maka iman dan takwa kita akan bertambah sehingga kita akan merasa lebih dekat kepada Allah. Allah pun akan mengangkat derajat kita jika mau menghafal dan menggunakan untuk berzikir atau berdoa. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, dari 99 Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah, kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna saja. Yang pertama Asmaul Husna Al-Malik, dan yang kedua Asmaul Husna Al-Aziz, dan yang ketiga Asmaul Husna Al-Qudus. Asmaul Husna Al-Malik artinya Allah yang maha merajai atau Allah maha penguasa. Kuasa Allah melalui Al-Malik tidaklah sama dengan kuasa manusia. Setinggi apapun kekuasaan manusia di dunia, pada hakikatnya manusia tidak memiliki kuasa, dan kekuasaan itu hanya pemberian Allah yang sewaktu-waktu akan dicabut oleh Allah. Allah sebagai Al-Malik adalah kuasa dan kekuasaan adalah mutlak, sehingga Allah adalah penguasa secara mutlak atas segala hal. Meneladani sifat Al-Malik, yang pertama, jangan sombong dengan kedudukan dan jabatan yang kita miliki, karena semua itu hanyalah titipan Allah. Yang kedua, senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz, artinya Allah Maha Perkasa. Al-Aziz memiliki arti Allah yang Maha Perkasa, yang artinya Allah adalah zat yang maha perkasa, keperkasaannya bersifat abadi dan tidak terbatas, meliputi segala sesuatu baik yang di langit maupun di bumi.
Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi keperkasaan Allah. Jika pun ada keperkasaan yang lain, maka keperkasaan itu hanyalah keperkasaan yang bersifat semu dan sementara. Keperkasaan Allah ditunjukkan lewat terlaksananya segala kehendak Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalangi atau menghindari kehendak tersebut. Selain itu, sikap tunduk dan tidak dapat berpalingnya semua makhluk dari hukum alam yang Allah ciptakan. Itu juga merupakan wujud keperkasaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim, yang artinya senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Cara meneladani sifat Al-Aziz: yang pertama, memiliki sikap kuat dan tegar dalam menghadapi masalah. Kedua, bersikap sabar dalam menghadapi musibah yang datang. Tiga, mengembangkan sikap pantang menyerah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Keempat, mengembangkan sikap rendah hati, saling menghormati dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. Allah tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah suci dari sifat keji dan hal negatif lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakan. Allah juga tidak memiliki kecacatan, tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk harus tunduk kepada Allah. Menyembah selain Allah disebut dengan syirik, sedangkan pelakunya disebut musyrik. Perbuatan syirik merupakan dosa besar dan dosa yang tidak dapat diampuni. Al-Qudus juga berarti Allah Maha tinggi dan maha agung. Mensucikan Allah adalah ibadah yang agung. Semua makhluk di dunia ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Bertasbih adalah salah satu cara mensucikan Allah. Bertasbih adalah salah satu bacaan zikir. Dengan bertasbih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jika binatang dan tumbuhan saja berzikir, maka manusia sebagai makhluk Allah yang mulia harus taat kepada Allah. Manusia harus selalu menebarkan kebaikan, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Cara meneladani sifat Al-Qudus. Yang pertama, menjaga lisan untuk berkata yang baik dan menjauhi perkataan kotor dan kurang terpuji. Kedua, menyembah hanya kepada Allah dan mengagungkannya. Tiga, meminta pertolongan hanya kepada Allah.
Keempat, menyucikan hati dengan berbuat baik kepada orang lain. Dan yang kelima, mendirikan sholat tepat waktu untuk membersihkan hati dari sifat keji dan mungkar. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, demikianlah materi Asmaul Husna Al-Mulk, Al-Ais, dan Al-Qudus yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku semua dapat memahami apa yang Pak Guru sampaikan dengan baik dan benar, sehingga dapat melaksanakan Asmaul Husna, dapat meneladani Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya jangan lupa sholat 5 waktu harus selalu dikerjakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.